Oke, lanjut lagi. Ini udah kebuka. Sorry tadi lagi ada kendala tangan licin karena bensin sekalian. Oke, nah ini apa namanya, skepnya gue modif pakai stainless steel. Ini udah dipapas juga nih di bagian atas, soalnya karbu udah diremer jadi 30, jadi venturinya ini udah 30 ya teman-teman. Sebenarnya sih relatif sih, apa, bagi kalian yang mau remer-remer boleh lah, nanti gue kasih alamatnya buat remer yang bagus nih. Remer 30 no lem karbu ori, mana kodenya, B9X1 kuning top. Gue beli ori langsung gue remer soalnya ini itu ada kode 3KA. Nah yang top ya. Ini aja lah biar pakai. Terus buat baut-baut ya, ini baut-baut udah modif seperti kata gua tadi, dipakai 1L udah multifungsi. Jadi ada yang di kleman sini, yang di klem sini 2, sama yang buat di mangkok. Lebih gampang aja sih, satu kunci, dan itu lebih kuat juga. Oke, kita lanjut, cemplungin aja. Nah tuh harus stainless tuh, dia segini langsung simple. Jadi satu baut bisa kalian cari di toko baut, ada sih, bilang aja bawa ukuran sama panjang yang kalian mau buat karburator Eleking nih, segini tuh. Jadi dia pas lah tuh, mendem tuh, enggak kepanjangan. Ada yang kalau misalkan emang rumah ini udah pada seleksi, kadang dilebihin, ditambahin baut. Nah itu kadang ya mengurangi nilai pandangan kalian aja sih. Kalau gue orangnya risihan, jadi pengennya rapih aja. Kita udah kebuka, nah, kita buka deh. Oke, pakainya bensin biasa aja lah, ini budget. Oke, nah ini kelihatan nih banyak kerak yang ada di sini nih, kerak yang ada di sini nih, kerak bensin ini harus kalian bersihin pakai apa, kuas atau enggak sikat gigi. Terus sama ini ya, pengalaman sih, kadang mekanik kadang ada yang mainin di sisi pelampung nih, si pelampung ini nih, pelampung. Nah si pelampung itu dia harus seperti, nah si pelampung itu dia harus sejajar sama titik yang ini sih. Nah titik ini nih, bulat kecil ini nih, ada titik di sini nih, ada titik nih, di sini ada titik nih ya kan. Ya kalau gue sih settingnya ada sejajarnya sih, titik sini tuh, jadi kayak gini kan ya, bisa kelihatan. Nah supaya dia nggak tekor aja sih, kadang kalau standar itu ada yang ukuran setelannya itu segini tuh, ini standar. Jadi ketika bensin masuk,
sistem kerja kan gini, ketika bensin masuk nih dari selang masuk, dia nanti bakal nutup nih si bensin yang ngalir dari sini nih, lubang jarum sini nih, pelampung sini nih. Nah dia bakal nutup tek. Nah itu dia bakal nutup langsung. Kita lanjut servisnya. Kita ambil obeng kecil, lampunya udah. Nah di sini gua pakai Pilojet, ini Pilojet Mindjet. Pilojetnya gua itu kalau nggak salah ukuran 35, soalnya gede nih. Pilotnya ukuran gede. Kalau Mindjetnya ukuran 180. Jangan disamain ya sama motor kalian soalnya beda-beda konsumsi bahan bakar antara Pilotjet sama Mindjet. Kalau kalian terapin sama kayak punya gue bakal ngebrobok. Soalnya motor gue dibilang porting harian sih, porting harian aja. Itu pagi semakin besar Venturi ini, kadang kalau gue kecilin si Mindjet ini bakal setelan bawahnya itu bakalan kekurangan bensin, malah anginnya aja yang banyak kan. Soalnya kan ngelebarin diameter ini kan otomatis kan sirkulasi angin yang masuk bakal lebih banyak, dan itu juga butuh bensin dari RPM bawah tengah ke atas itu harus banyak juga begitu. Kita lanjut. Bautnya ya baut 8. Si 8 ini apa nih? 7 6 itu buat atas, ini 6. Nah, 6 yang atas masukin aja. 8 itu buat si tengah-tengah. Nah, tengah-tengah tuh. Oke, udah sih, ini cabut, sang dicabut. Mindjet ya, Mindjetnya kita buka lebih kecil. Mindjet dibuka, ukuran berapa nih ya, lupa kadang. 37,5 tuh, 37,5 tuh. Filter kepasang, filter make, membran standar, oli baru, udah knalpot standar. Udah sih itu aja, cuma main di pengapian. Si kuil ini pakai RM 85, terus sama pengapian sama pengisian tuh gua pakai gulung, sepunya digulung sih, gulung ulang. Soalnya waktu itu pernah ganti standar ya, nggak tahu kenapa, pokoknya minta digedein aja, apinya kurang gede aja gitu guys. Terus sama gua sharing ini nih, jarum skep. Nah, kita jarum skep nih tuh, berbagi cerita soal jarum skep. Nah, oke. Jarum skep motor gua ini ada di sisi tengah-tengah standar ya. Standar tuh ada kodenya tuh. Ada kodenya tuh 5GN78. Dia standar ukurannya di tengah-tengah.
sama ini nih, mau bagi sharing soal skep standar sama skep stainless kayak gini nih. Dia bubutan ya, dibuat ya, di custom ya. Kelebihan sama kekurangan sih ya kadang kalau menurut gua, kalau bagi teman-teman yang kadang gasnya nyangkut ataupun nggak balik nih kayak gini nih, sering kayak ini padahal tengah sini nggak diremer ya, di Venturi sini nih buat skep nggak ada yang diremer, nggak ada yang dimainin, standar sebenarnya. Di sini standar diameternya, di sini aja nih Venturi di in sama outnya aja sih buat si karbu 30 diameter sini nih, lingkarannya 30. Nah ketika diremer otomatis kan ini otomatis kan diameter ke atasnya kan nih jadi oval nih ya, jadi naik nih, ada kemakan tuh. Nah udah kemakan nih di bagian sini. Nah itu perlu dipangkas juga atau dibubut juga nih bagian atas ini nih, perlu dibubut, perlu dikurangin, sesuaiin aja sih. Bisa ke tukang bubut, bilang aja bubut berapa mili ini, berapa mili sih ya, sekitaran 0,5 mili lah sampai 1 mili udah sih biasanya sih gitu. Mainin ini aja, bawah sini nggak usah kalian mainin, tetap aja bulatan bawahnya gini aja. Nah bisa kelihatan kan, ini aja yang stainless aja dia ada bekas kayak ini ya, cetakan gitulah, bekas cap kayak gitu. Ada ringan ini, dia nggak baret, ini kategorinya nggak baret, cuma ngebekas aja. Coba kalau kalian pakai skep yang imitasi, mending ganti deh, saran gua ganti yang kayak gini nih, stainless steel, lebih awet, lebih responsifnya itu cepet buka tutupnya gitu, nggak bakal telat juga, nggak bakal bindeng lah bahasanya. Oke, tinggal dibersihin aja kalian. Oke, lanjut bersihin aja, bersihin karbu, obeng min aja. Perlu diperhatiin juga nih, ada karet nih, kadang karet ini dia pengaruh juga nih ke stasioner nih, ke angin. Soalnya kan setelan angin ya, nanti kalau dia di sininya nggak ada karetnya, bakalan sering bocor nih, atau setelannya bakal ngaco lah, kadang ngaco, baru disetel udah enak, kadang error lagi gitu. Ini jangan kalian masukin ke bensin, bakal melar karetnya. Ada ini juga nih, ada per kecil nih, udah deh tinggal disikat. Nah tinggal disikatin aja, nih. Kita ngambil bensin dulu guys. Ambil bensin di sini. Maaf ya, pilek nggak enak banget, aduh. Jangan banyak-banyak lah, secukupnya kalian aja buat bilas. Nah 1/2 tuh, literannya 1/2 udah cukup lah buat bilas-bilas. Udah nih, udah cukup, alhamdulillah. Tinggal kalian sikat deh. Bebas, mau ini juga bisa aja dicabut ini, cuma gua kadang ini sih jarang gua cabut. Nggak apa-apa, bersihin aja, karena baru kemarin lah, nggak lama, nggak lebih dari setahun. Cabutnya nggak apa-apa, sama ini bisa nih pakai baut kunci 10.
tuh langsung sikat gitu aja, bersihin aja. Tadi udah bersih juga. Nah, nanti penampilannya bersih aja. Gak enak banget kadang kalau lagi pilek gini. Udah bersih, mangkoknya juga tuh. Nah, di sela-sela ini nih yang kotoran kadang ngendap. Nah, sikatin aja. Kalau enggak ya karbu cleaner juga cepat. Ada gua karbu cleaner, cuma biarin lah, dalam pakai ini aja, manual. Kadang kalau karbu cleaner yang gua rasa apa ya, ada karena dia ini ya cairan dia pakai kayak ada inilah nitrogennya, nggak tahu apa ya, dia di karbu tuh ngembun bahasanya. Gua nggak suka aja kalau mau habis servis begini, risih bawahnya, kayak karbu kok jadi ngembun ya. Bersih cuma yang gua pakai kok nggak enak aja karena kebiasaan begini ya. Tapi kalau buat bersihin kerak-kerak sih oke, no problem, bersih banget sih kalau pakai karbu cleaner. Ini udah cukup sih kalau menurut gua. Motor udah ada gratis di bawah. Oke, udah taruh dulu, tinggal ini nih sampai kena. Sorry ya kalau kameranya goyang-goyang, soalnya gue pakai bukan tripod yang stand ya. Ini gue pakai yang di dada, yang di badan sih, jadi ada gerak-gerak ya, maklum. Kita perintis. Nah, ini udah bersih nih guys. Misalkan bersih ini sih, kalau sini bersih juga nih, dia nggak kena karet kalau menurut gue sih gitu. Soalnya kadang kecil apapun juga kadang pengaruh sih karbu. Taruh dulu aja sini. Coba ya, tinggal scap nih bersihin juga. Gua ngeliatnya goyang-goyang, soalnya maaf ya teman-teman, ada goyang-goyang. Bukan kameranya yang gue goyangin, tapi emang di badan sih, jadi gerak. Gue nggak bisa kalau bersihin nggak ini ya, standby terus ya gini lah. Kayak udah bersih. Oke, mantap. Nah, kalau ini mah nggak usah dipapain, orang bersih dari pelampung, kayak tinggal bersihin aja begini, krok. Yang dibersihin orang bersih banget ini. Ngomong-ngomong sama motor gue ini ya, jarang banget gua lagi males ngurusin motor, seriusan. Oli mesin belum mau ganti-ganti. Ini lagi ada problem di sisi ininya, apa, karet kapas kopling, karet dudukan rumah kopling ya, dia perlu diganti sih. Gua udah ada, cuma ini apa, waktunya yang belum ada buat bersih-bersihnya, lagi mager banget. Atau
satu-satu lah, ntar gue bikin konten aja ya buat ngisi-ngisi channel di YouTube aja. Ini ala-ala ini ya, rumahan ya, bisa kalian bersihin kayak gini. Iya sebenarnya sih motor 2 tak gampang, simple sih, nggak kayak motor injeksi sekarang pakai di riset lah atau apa. Udah selesai. Skep sini ya tinggal dicek nih, di skep di sini tinggal dicek kalian ada kotoran banget atau enggak. Kalau nggak ada tinggal bersihin aja pakai kain, kayak kain bersih gini nih, tinggal dicelup aja, tinggal kalian bersihin deh. Udah, tadi ada bekas baret-baret dikit, bekas tang, nggak gua alasin sih, apa-apalah biar ada cacatan dikit. Motor udah dilus-elus tetap aja lah, ada orang iseng nggak suka atau apa. Nah, udah selesai nih, tinggal kita bersih aja. Ini nih lupa, wah daleman ini nih, kita ambil dulu nih, main jet. Dang tiup juga nggak apa-apa, bisa tuh ditiup nih buat yang di skep. Nah ini nozzle yang di ini nih, nozzle jarum skep. Kadang kalian perlu cek juga nih di sini nih, ditiup lubang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lubang. Kalau misalkan kalian tiup dan mampet ada kotoran tuh harus ditusuk pakai peniti kecil aja tuh biar bersih. Oke, kita jarum skep aman, baut ini pelampung. main jet gue nih udah nggak ada lagi. Nah, oke, tinggal dilap-lap aja sih, sengaja taruh, dilap taruh, lap taruh lagi biar nggak risih aja pas waktu ngerakit. Taruh di kain sih biasanya gitu. Jangan sampai hilang nih per yang di setelan angin. Nah udah deh. Oke, udah dalamannya tinggal karbu, kita lap-lapin aja guys, pakai lap bersih aja. Nah, sesimpel inilah kalau kalian main 4 tak, 4 tak lagi kan, 2 tak, sorry nggak fokus. Main 2 tak tuh simple sebenarnya, dan kalian juga bisa otodidak belajar lah, lihat di channel YouTube orang lain lah, atau lihat di bengkel langganan apa yang dibenerin, jadi kalian tahu. Kayak kejadian sih sering kalau misalkan motor liking lebih vitalnya di kerak as sih. Kalau kerak as
nggak balance atau ini perputarannya nggak balance, itu bakal getar di kaki sih, bakal bikin pegel banget kalau kalian ngegas jauh-jauh gitu. Kalau pendek mungkin trek pendek mah nggak kerasa, cuma kalau trek jauh buset pegel kalian. Sama ini nih karet peredam nih, ini fungsi banget nih. Gua soalnya pernah pakai karet yang dia nggak ada peredam kayak gini nih, nggak ada main kayak gini nih, bakal getar banget soalnya. Mengurangi getaran juga nih buat kenyamanan. Kalau pedal ini mah aku pakai aja biar kayak motor aki-aki aja, setelan bapak-bapak standar bapak-bapak fungsi. Kalau gue makanya tuh fungsi yang penting, fungsi, semuanya fungsi ya, kalah-kalan pokoknya. Oke, lanjut, tinggal mangkok dibersihin. Nah, oke, sudah. Kita lanjut merancang pertama itu ditiup dulu nih. Ini kalian tiup dulu nih kalau misalnya udah bersih. Ditiup sama disedot ya, soalnya biar ketahuan lubangnya itu buat sirkulasinya normal atau enggak, atau bolong atau enggak. Oke, kalau misalnya udah dipastiin oke, tinggal dipasang deh. Sama masang ini nih, kadang harus ngencenginnya jangan terlalu kencang lah, pokoknya secukupnya aja. Kalau ngencengin pilot jet secukupnya aja lah ngencenginnya, nggak usah kencang-kencang, biasa aja pokoknya. Nah, jangan pakai tenaga aja pokoknya. Tenaga Padma. Nah, udah tuh. Jadi biar si ininya pilot jetnya itu awet, nggak gampang aus di sini nih, di tadi lubang beratnya. Ini coba tiup. Pasang. Kunci 8. Ini juga sedang secukupnya lah, soalnya kadang selek, wah susah tuh, agak 45. Main jet nih. So kadang kalau kekencangan tuh di sini selek nih, wah udah PR dah, lu ngelem juga jelek. Kalau mau ya bakal di drat tulang. Itu harus hati-hati sih kadang. Ini kunci 6 ya, biasanya ada kunci 6, secukupnya aja lah. Tuh agak Padma. Udah, tinggal setelan pelampung. Ini pelampung guys. Nah, gimana? Oh iya, ini oke. Main data. Udah bakal naik turun nih ntar kalau bensin udah penuh. Udah, itu tips dari gue sih. Ini apa, setelahnya tuh ini kan ada garis nih, kalau gua lurusin sama lubang titik kecil, lubang titik kecil di sini nih. Nah, gua lurusin garis ini ke sini, jadi biar dia nggak tekor. Oke, udah. Tadi mana nih, petnya jangan lupa
setelan angin. Oh ini dulu deh mangkok biar enggak ini. Kali mangkok udah bersih, udah nggak ada yang ketinggalan, pastiin. Oke, sip. Nah gitu tuh enaknya gitu tuh, pluk langsung simple. Satu kunci udah kayak kunci L. Sama tips buat ngencenginnya di selang-seling ya, biar dia rapatnya rata di ininya. Packingnya juga nggak cepet rusak gitu. Ngencenginnya secukupnya dulu. Nah baru yang sebelah lawannya lagi, jadi biar rata, nggak miring-miring gitu. Ini juga gampang. Ini udah deh, gampang gini aja udah. Satu konti. Oke, kencengin. Oke, udah kenceng. Oke, kenceng, pastiin. Oke, udah kenceng. Oke, lanjut. Tinggal setelan angin per. Nah, ini ada per nih angin ini. Nah, pastiin juga nih pas tadi bersih ini juga perlu dikasih ini sih, kadang gue pakai apa sih ini nih, si botol ini nih, lupa botol kasih air udah deh semprotin. Cuma gue lagi cara simpelnya aja sih itu, misalkan buat kalian yang lagi nggak ada botol, nggak ada apa-apa sih, harusnya begitu udah cukup. Disikat, dibersihin lubang-lubangnya udah. Kalau misalkan ragu, ditiup aja dulu. Nah oke, ini setelan 0 ya. Nah berbagi tips sih, kadang gua baca-baca sih ya, putaran satu itu hitungannya tuh ada beberapa orang satu itu sebenarnya sekali putar gini nih, nah ini satu nih, kadang orang bilang gitu, 2 putaran berarti segini. Nah, tapi kalau menurut gua tuh satu putaran ya 60 derajat. Jadi kan 60 nih kan 0, 60 berarti ini satu. Nah satu nih di sini nih satu. Nah setengah berarti kan apa di sini, setengah berarti di sini. Nah posisi setengah berarti di sini nih. Nah nih ini nih, kadang nih ini satu, hitungnya satu, kan ngikutin listnya lagi nih, satu setengah berarti segini nih setelan basah, terus setelan basah. Nah kalau gua kadang kedua setengah. Nah ini setelan kering ya, kering nggak kering banget sih, soalnya gua udah pernah nyoba basah itu buat trek panjang ya. Oke, enak banget sih trek panjang tuh, lu RPM bakalan panjang napas ya. Kering buat harian lebih oke sih, stop and go nya lebih responsif bahasanya gitu. Oke lanjut, kita pasang dulu guys. Kita lanjut pasang skep. Ini kita pasang dulu nih, pasang ini. Nah, ini jarum tahan. Sorry, lagi nggak enak. Tahan, oke. Masukin. Udah tadi nih kunci ini tuh terakhir, samain aja posisinya. Nah udah
tuh udah rata. Nah itu dia lepas. Udah, ini udah kelar, tinggal posisi ini ikutin hidrogen dulu. Tuh dia. Oke, udah. Oke, sama ini nih tadi lupa mau bersihin ini guys, lupa gua bersihin ini. Dibersihin juga sih dalamannya biar gak bersih aja. Taruh. Nah, bersihin karetnya nih. Biar ini nggak kotor aja sih, gua pakai tisu aja gini. Simpel. Nggak kotor-kotor banget sih, cuma ada aja kotorannya. Biasa apa kayak ngembun gitu, apa namanya, kebasahan, setelan basah atau gitu, namanya kotor, ada debu atau apa. Tapi ini box udah gua bobok filter lah, ibaratnya filternya nggak bobok-bobok banget, cuma ada bunyi ngorok-ngorok sedikit. Gua bobok dalamannya. Oke, kita manfaatin pakai tisu lagi biar cepet aja. Kotorannya di tangan gua selalu kasihin, tangan lu nanti bersih lah. Bersihin nanti tangan lu biar nggak becak di karburator. Oke, pasang lagi guys. Posisi begini, nah tinggal ikutin aja. Begini dong, pasang lagi. Pasang emang gampang, ini mah karet. Nah tuh, karena karet gua nggak tahu udah agak longgar kali atau udah selek, tapi yang ngepasnya masih kencang, agak bocor mungkin, tahu udah lama. Yang penting dilihat aja, ini masih rapet sih, masih oke. Makin masih no problem, masih ngerapet banget, rapet juga kok. Oke guys, lanjut pastiin posisinya si baut-baut kabel. Udah. Nah kadang gue kayak gini ya caranya, kan cara agak ribet ya, harus bongkar sini ya. Kadang ada orang yang tipikalnya sambil di dalam sambil duduk nih, ininya itu karet ini ditarik ke belakang, dia dimasukin gitu. Cuman nih gue simpel aja, pakai L aja kayak gini, nggak bakal selek juga, nggak bakal bikin robek karet juga sih. Sambil didetek sedikit, masuk, dorong deh, udah tuh, udah. Kadang kan di sini ada orang bikin robek ya, tapi tau gue aman-aman aja sih sampai sekarang, nggak robek, karena yang nggak tahu karetnya ori atau imitasi ya. Kalau karet ori, wah udah dah, nggak usah diraguin, daripada imitasi mending beli yang ori aja, selisih nggak seberapa.
Yang beli karet ori lah pokoknya, entah itu entah karet manifold apa imtek kayak gini, beli yang ori dah saran gua. Soalnya gua udah pernah make sampai sekarang ini aman-aman aja sih, enggak ini enggak gampang robek. Udah deh, kencengin dulu, dilihat, samain. Udah deh pakai kunci L. Putar-putar aja sekiranya udah cukup, udah belakang juga sama, sekiranya udah kencang udah udah deh, pasang lagi. Duk, bersihin ini. Nah ini nih penampakan. Nah tuh gua buat kayak gini nih biar dia lebih dikit aja, lebih simpel. Udah deh, kebalik coy, ini yang di belakang batasan bisa masuk. Nah oke, sip. Nah udah, kalau tinggal ngecenginnya pakai tang aja ntar. Oke sudah. Sorry guys, ini banyak banget di apa namanya, di video sendap-sendup, bikin pilek lagi. Sebel gua. Jadi kencangin aja pakai tang buaya bisa, pakai tang snapring juga bisa. Nah kan biar nggak kerak-kerak tuh. Nah, fungsional aja kalau gue sih, yang penting fungsi. Nah udah deh. Menyebalkan, paksain nih, bela-belain servis. Butuh istirahat. Wah, pastiin kencengin lagi ya guys. Gue pakai tangan, padahal gue bisa ngecengin pakai tangan loh, seriusan. Gue udah licin lagi tuh pakai tangan gue ngecengin, cuma kadang kalau ngundurinnya lagi gue pakai tang, nonton nggak kuat gitu. Udah deh, udah semuanya pasang lagi. Nah ini lobeng apa lobeng ketok APR ya, gua matanya tetap pakai
Tekiro, wah Tekiro nomor satu nih, boleh 10.000 nih satu. Kalau ini mah murah 100.000 juga dapat, cuma mata-matanya pada nggak kuat. Ini aja kayak gini nih, gua akalin pakai betis. Namanya tau gitu, gua beli Tekiro kemarin, gua beli buat apaan? Tekiro lah kalau menurut gua. Ada yang bilang namanya pemasaran yang ini, tapi kualitas lah kalau gua. Udah jadi nggak bakal selek, kencangnya kencang juga. Udah deh. Tuh kuncinya tuh, Tekiro ini mah bawaannya imitasi. Dah tinggal coba jajan nyalain aja sih ntar di depan lah. Udah segitu aja. Pasang ini ya, kabel ini. Nah segitu aja sih kalau dari gua soal service karburator ya. Pasti kalian pada bisa lah user ranking lah, tapi jago juga gua masih pemula, cuma sharing aja sedikit ya, namanya pemula. Abang jangan diam juga, kita membangun sama-sama, siapa tahu gua bisa bantu kalian juga soal apa kendala-kendala yang pernah gua alamin ya, sharing-sharing aja, penting fungsional aja buat kabelnya. Oke sekian gitu aja, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel gua makin berkembang. Gua bakal ngontenin apa, tolong di komen-komennya di bawah ini ya. Oke segitu aja. Nih kondisi motor ranking gua tuh. Oke sekian, terima kasih, assalamualaikum.